menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menlu RI bersama para Menlu anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI melakukan sejumlah pertemuan di New York untuk membahas upaya dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza. Pertemuan tersebut diadakan seiring dengan peringatan Hari Solidaritas Internasional Palestina yang diperingati setiap 29 November. Untuk menindaklanjuti mandat yang diberikan oleh pemimpin OKI pada KTT OKI di Riyadh, para Menteri Luar Negeri OKI bertemu dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB di New York. Pertemuan menyepakati sejumlah hal penting, di antaranya urgensi komunitas internasional untuk memastikan pembentukan jalur bantuan yang aman ke jalur Gaza. Berikutnya, memperbarui tuntutan agar kembali ke jalan perdamaian melalui implementasi resolusi internasional terkait solusi dua negara. Disepakati pula upaya dalam memberikan hak-hak sah bagi rakyat Palestina untuk mendirikan negara mereka sendiri dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Selain itu, para Menlu menyoroti tanggung jawab komunitas internasional untuk menolak selektivitas dalam menerapkan standar hukum dan moral internasional. Mereka mengecam segala bentuk pemukiman Israel dan pengusiran paksa terhadap rakyat Palestina termasuk di Yerusalem Timur. Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB, para Menlu menekankan urgensi pembebasan tahanan dan pengiriman bantuan kemanusiaan. Mereka juga menggarisbawahi perlindungan terhadap warga sipil, penerapan hukum internasional dan implementasi resolusi PBB terkait solusi dua negara untuk memberikan hak-hak sah kepada rakyat Palestina. Mereka juga menegaskan kembali pentingnya komunitas internasional dalam memastikan jalur bantuan kemanusiaan yang aman ke Gaza dan menolak segala bentuk pemukiman Israel serta pengusiran paksa terhadap rakyat Palestina. Di dalam pertemuan, kita memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya kita mengirimkan pesan yang kuat dari pertemuan DK hari ini dan menekankan kembali pentingnya ceasefire, kemudian unhindered and sustained humanitarian assistance, dan juga penting dimulainya proses perdamaian. Secara khusus di dalam pertemuan dengan Menlu RRT saya sampaikan bahwa perhatian juga harus diberikan ke West Bank, ke tepi barat, di mana kekerasan terus terjadi dan semakin meningkat, bahkan ketika masa terus dijalankan. Dan angka prisoners, angka tahanan yang dibebaskan oleh Israel hampir sama jumlahnya dengan warga Palestina yang baru ditangkap di tepi barat. Dalam kaitan inilah maka pesan kuat harus keluar dari pertemuan Dewan Keamanan PBB hari ini dan penghentian kekerasan dan kekejaman harus dilakukan sekarang. Setelah pertemuan dengan Menlu RRT, saya bersama dengan para Menteri Luar Negeri OKI melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB. Para Menlu OKI menekankan pentingnya dikeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang lebih kuat dengan fokus utama mengenai masalah kemanusiaan. Isu penting terkait gencatan senjata kembali disampaikan dan dibahas pula mengenai penjajakan, pembukaan akses lain, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan pentingnya penyederhanaan pengecekan keamanan agar bantuan kemanusiaan dapat lebih cepat tersalurkan karena memang kebutuhannya sangat mendesak. Rekan-rekan media yang saya hormati, 29 November setiap tahun diperingati sebagai Hari Solidaritas Internasional bagi rakyat Palestina. Untuk tahun ini, semua Menlu OKI yang berada di New York hadir dalam peringatan tersebut untuk menunjukkan dukungan kuat kepada Palestina. Di dalam peringatan tersebut, Presiden Indonesia juga menyampaikan pesan tertulis yang intinya menegaskan kembali dukungan Indonesia kepada perjuangan bangsa Palestina. Dan di dalam peringatan tersebut hadir antara lain Presiden Majelis Umum PBB, kemudian Wakil Ketua dari SERB. SERB ini adalah komite di Majelis Umum PBB untuk perjuangan hak-hak rakyat Palestina, kemudian Watap atau Dubes RRT sebagai wakil dari RRT yang memegang presidensi Dewan Keamanan PBB bulan ini, kemudian hadir pula Deputi Sekjen PBB dan Watap atau Dubes Palestina yang membacakan pesan Presiden Palestina. Rekan-rekan, mengenai pertemuan di Dewan Keamanan PBB, kehadiran sejumlah Menlu OKI di pertemuan hari ini sekali lagi untuk menunjukkan dukungan OKI terhadap Palestina dan merupakan bagian tindak lanjut mandat yang diberikan pemimpin OKI dalam KTT di Riyadh 11 November lalu
untuk menggunakan semua upaya guna mencari penyelesaian situasi di Gaza. Di dalam pembacaan statement nasional atau posisi nasional di awal pidato, saya menyampaikan bahwa saya hadir kembali di pertemuan Dewan Keamanan PBB karena saya ingin berada di sisi yang benar dari sejarah, yaitu membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Selain itu, saya sampaikan kekhawatiran yang dalam atas situasi di Gaza saat ini. Saya juga khawatir terhadap meningkatnya serangan kepada warga Palestina di tepi barat. Apabila jumlah tawanan yang dibebaskan Israel sama banyaknya atau kurang lebih sama banyaknya dengan penangkapan baru di tepi barat, pertanyaannya adalah apa gunanya? Indonesia menyambut baik terus yang berlangsung saat ini, namun pertanyaannya adalah apakah ini cukup? Dan Indonesia berpendapat bahwa hal ini tidak cukup karena humanitarian pause masih terlalu sempit dan rapuh untuk betul-betul membuat situasi Gaza lebih baik untuk berkesinambungan. Jadi situasi Gaza lebih baik secara berkesinambungan. Saya kutip pernyataan PM Netanyahu yang mengatakan bahwa operasi militer akan dilakukan kembali dengan kekuatan penuh pada saat terus selesai. Saya sampaikan saya tidak bisa paham atau saya tidak dapat memahami pernyataan semacam ini. Saya juga tidak dapat memahami jika Dewan Keamanan PBB membiarkan ancaman terhadap kemanusiaan ini pada akhirnya menjadi kenyataan. Dewan Keamanan PBB harus dapat mencegah agar kekerasan tidak terulang kembali di Gaza. Oleh karena itu, sebuah aksi baru Dewan Keamanan PBB diperlukan. Dan aksi ini harus memuat, pertama, pentingnya pemberian bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Gaza dan dapat termonitor dengan baik. Kedua, penghormatan terhadap hukum internasional termasuk hukum humaniter internasional yang harus betul-betul dilakukan. Yang ketiga, pentingnya gencatan senjata yang permanen untuk mengakhiri semua kekejaman. Di akhir pernyataan, saya menegaskan kembali bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk merdeka berdasarkan two-state solution. Saat ini adalah saat yang tepat untuk memulai kembali proses perdamaian tersebut. Dan mengingat hari ini kita peringati Hari Solidaritas Internasional dengan rakyat Palestina, maka kita jangan menutup mata atau tinggal diam terhadap perjuangan rakyat Palestina. Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, Indonesia menyoroti kurangnya efektivitas gencatan senjata kemanusiaan saat ini karena terlalu singkat dan rentan akan kekacauan yang dapat membuat situasi di Gaza tidak berubah secara berkelanjutan. Indonesia menekankan 3 poin krusial. Pertama, pentingnya memberikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Gaza dengan pemantauan yang cermat. Kedua, adanya kebutuhan untuk sepenuhnya menghormati hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional. Terakhir, pentingnya mencapai gencatan senjata permanen untuk mengakhiri segala bentuk kekejaman. Tim Eljon Media laporkan.